Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, jika kita menganggap bahwa mengambil bagian dalam kodrat ilahi atau kesucian Allah bukan sebuah kebutuhan utama atau hal yang paling penting dan mendesak atau yang paling bernilai tinggi sehingga kita menunda mengusahakannya, berarti kita tidak menghormati Tuhan secara pantas atau secara patut, saudara. Sungguh, saudara. Dan tanpa sadar orang-orang seperti ini, mereka menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan berikan. Ia melalui kematiannya di kayu salib, melalui Roh Kudus, firman yang diberikan, serta didikan Allah. Kalau kita tidak memanfaatkan kesempatan ini atau menunda untuk hidup suci sebagai sesuatu yang mendesak, kita tanpa sadar tidak menghormati Dia, saudara. Dan itulah yang dilakukan oleh banyak orang Kristen dewasa ini. Harus diingat, saudaraku, bahwa apapun yang kita usahakan untuk kepentingan jasmani dan bagi kehormatan manusia itu akan lenyap. Akan lenyap, saudara. Dan bahkan bisa membawa kita kepada kebinasaan. Kalau yang kita kejar, yang kita raih itu kita tidak gunakan untuk kepentingan Tuhan, justru akan membawa kepada kebinasaan. Seperti yang saudara bisa baca dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 11 dikatakan, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari, saudara. Jadi semua yang kita usahakan, ya saudara, yang berada di bumi ini itu semua akan lenyap. Bukan lalu kita tidak bekerja. Oh, kita harus bekerja mencari nafkah, karena itu adalah bagian tanggung jawab kita, saudaraku. Tetapi jangan sampai fokus kita hanya kepada hal-hal demikian. Karena semua itu sifatnya fana, tidak dapat memberi jaminan untuk hidup kekal. Jangan menghabiskan waktu hanya untuk perkara-perkara itu sehingga ada hal yang paling penting yang mestinya harus kita kejar, yaitu mengambil bagian dalam kodrat ilahi atau dalam kekudusan Allah. Wah, betapa menyesalnya kita, saudara. Banyak orang menganggap hal itu tidak penting. Mereka merasa cukup sudah berjemaat, sudah bergereja, akan mengambil bagian dalam pelayanan. Atau menganggap hanya orang-orang tertentulah yang bisa mencapai kesucian Allah atau berkodrat ilahi. Pikiran seperti ini, saudara, adalah pikiran kuasa kegelapan. Dan jika pola pikir seperti ini tidak diubah, maka mereka akan gagal mengusahakan kesucian itu, saudara.
Dan paling mengerikan saudaraku, orang-orang seperti ini, mereka pasti hidup wajar dan normal di mata manusia. Mereka tidak mungkin hidup normal di mata Allah. Orang-orang seperti ini tanpa disadari, iblis telah berhasil membelenggu mereka, saudara. Dan ini adalah sebuah jerat kuasa kegelapan untuk membelenggu orang-orang Kristen sampai mereka bisa dibinasakan. Jadi jangan sampai saudara sekalian kita tidak menyadari belenggu itu. Kita terjebak, saudaraku. Apa artinya hidup ini sih? Hidup kita ini hanya seperti air uap yang kelihatan sesat lalu lenyap. Hidup kita ini seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Dan itu bisa menimpa kepada kita semua tanpa kita prediksi, saudara. Siapakah manusia yang dapat melepaskan dari belenggu ini? Bukan Tuhan, tetapi diri kita sendiri, saudaraku. Diri kita sendiri. Sebab keadaan itu tidak diciptakan oleh Tuhan. Belenggu itu diciptakan oleh manusia itu sendiri, saudara. Kalau kita membaca dalam Alkitab, kita menemukan ada panggilan untuk kita lepaskan dari belenggu ini. Seperti yang tertulis dalam Efesus 5 ayat 14, saudara. Efesus pasal 5 ayat 14. Sebab itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Jadi kita yang mengusahakan itu, saudara. Mengusahakan untuk melepaskan belenggu yang mengikat kita dan kita bangkit dari tidur. Dalam Ibrani 12 ayat 12 sampai 17 itu lebih jelas. Di mana orang percaya dihimbau agar bertindak untuk menyelamatkan diri dari segala keadaan yang bisa membuat seseorang kehilangan karunia sulung roh. Karunia sulung. Seperti Esau yang kehilangan hak kesulungan. Karena dia menganggap tidak penting, tidak bernilai. Dia tidak menghormati, dia tidak mengusahakan atau tidak menjaga. Dia menggantikan dengan semangkok kacang merah. Akhirnya itu dimiliki oleh Yakub, saudara kandungnya. Karena dianggap tidak penting, saudara. Nah, banyak orang Kristen juga berkeadaan begitu. Tidak penting berkodrat ilahi. Apa itu bicara kesucian hidup? Apa itu bicara kekudusan hidup? Dianggap konyol. Hanya mereka yang menyandang pendeta, majelis, gembala, atau yang disebut sebagai penginjil yang bisa mencapai standar itu. Semua kita harus berkodrat ilahi. Paulus yang mengatakan di dalam kitab Filipi, karena itu kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Berarti kita yang mengusahakanlah, saudara. Tentu Tuhan akan menolong. Roh Kudus diberikan kepada orang percaya untuk bersama-sama mengusahakan setiap apa yang dipercayakan kepada masing-masing kita. Sehingga sebelum kita menutup mata, saudara, standar itu sudah kita miliki. Dan ketika berdiri di hadapan Allah, kita sudah tidak dihakimi lagi.
melainkan langsung disambut oleh Bapa dan dibawa masuk ke kerajaannya, masuk ke dalam istananya, duduk semeja dengannya, menjadi mempelai Kristus. Ini yang menjadi sentral pelayanan kita satu-satunya, saudara. Tidak ada yang lain. Dan semua jemaat harus mencapai itu. Oleh sebab itu saudara harus tekun doa pagi setiap hari, mendengar yang benar, saudara. Bukan mendengar firman-firman yang hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jasmani, bagaimana sembuh dari sakit penyakit, bagaimana luput dari kebangkrutan, luput dari kemiskinan. Kalau hanya itu yang kita perkarakan, buat apa kita menjadi orang Kristen? Toh agama di luar sana juga mengalami hal yang sama. Apa bedanya, saudara? Orang percaya itu diproyeksikan Tuhan untuk masuk ke langit baru dan bumi baru atau ke kerajaan Allah Bapa. Tuhan memproyeksikan itu kepada masing-masing kita. Tentu orang yang akan masuk di kerajaan Allah itu bukan orang-orang yang sembarangan. Orang-orang yang telah berjuang mencuci pakaiannya. Kitab Wahyu itu mengatakan, mereka yang keluar dari penderitaan, yang mencuci pakaian mereka. Jadi tidak sembarangan orang, saudara. Oleh sebab itu saudara, ayo kita terus berjuang bersama-sama supaya suatu hari nanti kelak Tuhan menjemput kita. Kristus akan bercahaya atas kita, saudara. Ya, kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Amin.